Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Loli, pembina Apexindo, guru kita, dan juga tentunya Ibu Hima, dan tentunya Bapak Ibu Kepala Daerah dan juga perwakilan Kepala Dinas, Direktur RSUD dan semuanya. Mohon izin di tengah waktu kita yang singkat, kami akan share mengenai Kepala Daerah sebagai penggerak revolusi dunia kesehatan. Jadi karena kebetulan kami diminta untuk membuat konsep revolusi mental untuk ASN, TNI, Polri, dan konsep ini sudah di-launching di Istana Wapres pada Maret 2017, maka ternyata revolusi dunia kesehatan merupakan bentuk dari revolusi mental, terutama untuk semua anggota Apexindo. Tepuk tangan dulu untuk Apexindo yang kita cintai. Nah, seperti apa bentuk revolusi dunia kesehatan? Kita lanjutkan. Ada 3 hal yang masih menjadi kendala bagi daerah, di mana tantangan dan kondisi dunia kesehatan di banyak kabupaten, terutama di kepulauan dan pesisir itu sangat besar. Dan banyak kepala daerah yang masih belum punya kontrol 100%. Nah, ini yang akan kita upayakan agar anggota Apexindo bisa benar-benar menerapkan revolusi dunia kesehatan. Yang kedua, pentingnya revolusi dunia kesehatan, dan tentu saja kita akan bicara obatnya atau strategi revolusi dunia kesehatan. Kita lanjutkan. Ya. Yang pertama, ini tantangan terutama bagi kabupaten kota di kepulauan dan pesisir. Yang pertama, kepala daerah terkendala dalam mengetahui kondisi pelayanan RSUD dan puskesmas secara real time. Mohon izin, mungkin masih ada Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota harus menelpon Direktur RSUD-nya untuk mengetahui capaian angka-angka kesehatan. Nah, diharapkan ini tidak terjadi lagi, karena kita sudah 77 tahun merdeka, seharusnya warga kita bisa kita kontrol 100% kondisinya. Yang kedua, kepala daerah meminta data masih secara manual ke RSUD dan puskesmas, serta memerlukan waktu lama. Kita masih ingat bagaimana kemarin teman-teman nakes RSUD berjibaku, bahkan harus kehilangan nyawa. Dari situlah kita belajar, kita harus lebih menghargai waktu, kita harus lebih menghargai kesehatan nakes kita. Oleh karena itu saatnya pasca pandemi ini kita bisa terapkan revolusi dunia kesehatan. Yang ketiga, data belum terintegrasi, baik antara RSUD, puskesmas, dan pusat. Itulah sebabnya kemarin terjadi simpang siur angka kematian COVID, angka kesembuhan COVID, lalu angka penerima vaksin dan lain sebagainya. Diharapkan ini tidak akan terjadi lagi, terutama untuk kita semua anggota Apexindo. Yang keempat, kepala daerah terkendala luasnya wilayah geografis dalam melakukan monef RSUD dan puskesmas. Apakah Pak Bupati, Pak Wali Kota bisa melakukan monef dalam hitungan jam selesai semua? Dan ini salah satu tantangan yang harus kita pecahkan. Yang kelima, masih banyak masyarakat yang terkendala dalam mengakses layanan kesehatan. Masih banyak masyarakat kita, mohon izin Pak Bupati, Bapak Ibu, dan Pak Wali Kota, ya, yang kehilangan nyawa karena mereka kurang memiliki sarana transportasi atau biaya. Nah, itu sangat kita sayangkan. Lanjut. Berikutnya, kita akan bahas pentingnya revolusi dunia kesehatan. Berdasarkan jurnal The Health Revolution, Medical and Socio-Economic Advance yang ditulis oleh Alison Aleo 2018, bahwa definisi revolusi dunia kesehatan indikatornya hanya 3. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengubah rata-rata usia kematian. Menurut indeks harapan hidup penduduk Asia, rata-rata kita di angka 63 tahun, 64 tahun. Semua kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat, tentunya Bapak Ibu sangat berbahagia jika bisa meningkatkan harapan hidup warganya. Yang kedua, meningkatkan harapan hidup pada setiap usia. Ya,
Jadi yang pertama mengubah rata-rata usia kematian, kalau bisa lebih panjang umur. Yang kedua harapan hidup. Dan yang ketiga secara signifikan menurunkan kemungkinan seseorang meninggal pada tahun tertentu karena penyebab tertentu. Dengan adanya revolusi dunia kesehatan, penanganan COVID atau pandemi yang lain lagi bisa kita harapkan lebih optimal. Dan Bapak Ibu, mohon izin, kita 2023 sudah dibayangi dengan berbagai macam ancaman virus yang bermutasi. Jadi daerah wajib harus benar-benar move on dari pola konvensional menjadi revolusi dunia kesehatan. Lanjut. Nah, seperti apa strategi? Nah, ini dia obat dari revolusi dunia kesehatan, ya. Tentunya Bapak Ibu, yang pertama yang paling utama adalah integrasi data. Kenapa jumlah vaksin kita masih tetap kurang? Karena tidak adanya satu data yang bisa dipegang oleh pemangku kepentingan kita. Masing-masing kabupaten kota memberikan data yang berbeda dengan angka di lapangan. Ini sangat menyedihkan bagi warga kita, ya. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas rekam medik fisik jika harus berpindah rumah sakit karena telah terekam secara digital. Dan nakes tidak perlu menginput data berulang pada aplikasi berbeda, cukup mengisi di satu aplikasi. Bapak Ibu, salah satu penderita nakes yang kami jumpai saat observasi revolusi kesehatan, Pak, kami ini sudah tugas melayani masyarakat, setelah itu beban administrasi kami meningkat. Jadi masing-masing kementerian lembaga minta laporan yang berbeda-beda. Nah, mohon izin dengan hormat, Bapak Ibu Direktur RSUD ada di sini. Coba izin angkat tangan. Nah, inilah mungkin yang pernah mengalami penderitaan itu, ya Pak ya. Nah, diharapkan ini tidak akan terjadi lagi. Ya, lanjut kita lihat. Telemedicine. Ini salah satu strategi mengurangi kerumunan dan salah satu program revolusi dunia kesehatan bukan hanya di kota besar seperti DKI Jakarta. Dan ini bukan mimpi. Bapak Ibu di kabupaten kota, terutama Bapak Ibu Bupati Wali Kota, bisa meluncing telemedicine. Warga tidak perlu datang ke rumah sakit, tapi bisa mendapatkan pelayanan, dan BPJS juga memberikan pemasukan kepada rumah sakit. Ini banyak, mohon izin, kepala daerah, nggak bisa, sinyal kami susah, warga kami belum teredukasi. Bapak Ibu mohon izin, kita bisa karena biasa. Dan penyebaran percepatan penetrasi Wi-Fi itu pun akan berbanding lurus dengan meningkatnya kemajuan zaman. Jadi mutlak kami harap Bapak Ibu anggota Aspeksindo bisa memiliki telemedicine. Nah, ini salah satu strategi mengurangi kerumunan dan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Lanjut. Nah, yang terakhir, mengapa kepala daerah harus melakukan revolusi dunia kesehatan? Nah, ini kunci terakhir. Izin selanjutnya kami paparkan sebagai kunci terakhir. Karena untuk mewujudkan janji kampanye peningkatan kesehatan masyarakat. Bukan begitu Bapak Ibu Kepala Daerah? Bahwa kita diberikan amanah oleh masyarakat, kita berjanji akan meningkatkan kualitas kehidupan. Sekarang saatnya Bapak Ibu yang terhormat Kepala Daerah bisa menepati janji itu dengan cara yang lebih mudah. Ini hanya persoalan komitmen Bapak Ibu saja. Ya, teknisnya serahkan pada ahlinya. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa kepala daerah telah berhasil membangun ekosistem kesehatan berbasis smart digital. Tepuk tangan dulu untuk para kepala daerah. Kita buktikan Bapak Ibu kepala daerah berhasil membangun smart digital. Kebutuhan utama manusia warga kita adalah kesehatan. Setelah itu pendidikan, ya, dan juga program-program yang lain. Bagaimana anak kita bisa tumbuh hebat, cerdas, ya, dengan pendidikan tinggi kalau kesehatan kita belum melakukan revolusi. Ini saatnya kepala daerah punya power, punya kuasa untuk menunjukkan revolusi dunia kesehatan dan mandiri secara kesehatan. Berikutnya, ya, ini ada memudahkan kepala daerah dalam mendapatkan ketepatan data dan monitoring. Nah, ini strategi revolusi dunia kesehatan. Ketersediaan kapasitas kamar real time, penyakit bisa diidentifikasi. Jadi mohon izin Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu punya penduduk 1 juta masyarakat, itu nanti bisa terpetakan. Oh, yang kanker berapa orang, yang epilepsi berapa orang, yang ayan berapa orang. Strategi saya begini. Bapak Ibu bisa membuat strategi pendekatan layanan berdasarkan penyakit, sehingga tidak ada satupun penyakit yang terlewat dari kepala daerah. Ya,
Nah, ini hanya bisa kita ciptakan jika rumah sakit kita sudah menerapkan revolusi dunia kesehatan. Jadi pelayanan based on jenis penyakit, ya. Lalu ketersediaan peralatan RSUD, database pasien. Nah, database pasien penting, ya. Terutama mohon izin untuk Bapak Ibu yang ingin memastikan pelayanan kesehatan sampai, ya. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi one on one. Jadi semua tahu ini program Pak Bupati. Tidak ada masyarakat sekarang yang tidak pegang HP, pegang WA. Bapak Ibu kepala daerah bisa melakukan engagement dari hati ke hati, dan tentu saja program-program Bapak Ibu akan bisa lebih diterima karena database di tangan Bapak Ibu, ya, bukan di tangan vendor atau siapapun. Lalu ketersediaan obat dan memastikan klaim BPJS berhasil 100%. Tujuannya seperti itu, ya, karena kalau klaim BPJS masih 70%, 80%, RSUD kita masih rugi, PAD kita masih sedikit. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami akan share waktu dengan Bapak Farid selaku investor kita yang akan membantu Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan APBD untuk revolusi dunia kesehatan. Mohon izin, kira-kira mau apa enggak? Coba yang mau izin, angkat tangan. Nah, mohon izin Pak Bupati, Wali Kota. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Aspek Sindo. Terima kasih. Pak Farid, silakan.